dengan yang lainnya biidharil mahasin, menampakkan kebaikan, sampai Nabi mengatakan wa ayyal qa akhaka biwajhin thaliq, minimal kalau ketemu sama muslim senyum. Sifat-sifat sahabat Rasul SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahamau bainahum. Mereka para sahabat kepada orang kafir keras, tegas gak harus kasar, beda keras, beda kasar. Keras itu tegas, nanti ketika ditawari hal yang keluar dari agama tidak mau. Tapi jangan ngamuk-ngamuk, bilang lah, coba aja jadi daging babi enak kok, kayak kambing lah, coba aja, baru lah. Ada kasar, mau kalau dari awal orang udah suka, ini apa nih, babi lah. Bila berarti orang tidak bisa begitu, tegas, keras, nggak harus kasar. Ya, kalau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadda min hawlik. Kalau engkau wahai Nabi, kau keras, nggak ada yang ikut dari para sahabat. Nabi keras, ya, nggak bakal ada yang ikut. Tapi lembut, kasih sayang. Ada masanya keras ketika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menentang agama, sampai dikatakan kalau ada pelanggaran syariat, lam yakum ahadun liwadhabih, tidak ada yang bisa meredam marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ta'aluh bainal ikhwan, yang baik sama orang, ketemu di jalan senyum, ya. Enggak ketemu orang jangan senyum. Ada perempatan kadang kan kita mau perempatan sama-sama mau maju mau tabrakan, kadang udah marah di situ. Papasan sama orang lihat, apa lihat mata itu? Allah, yang lihat mata memang, masa kuping? Iya. Ta'aluf bainal ikhwan. Kalau bisa ditambahi dengan doa, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukan hati kami bersama orang-orang mukmin. Kenapa? Karena barangkali nanti kita mendapatkan syafaat dari mereka. Nanti di hari kiamat ada orang dapat syafaat dari temannya, dari saudaranya, dari tetangganya, bahkan dari orang yang dia benci ketika di dunia. Tidak ada yang tahu. Wala siyama bi'idharil mahasin wa satil qabaih, yaitu dengan menampakkan kebaikan dan menutup kejelekan. Wa 'alaika bi islahi dzati bainihim, dan wajib kepada kalian untuk mendamaikan orang-orang mukmin yang bertikai. Fa inna fil islahi fadlan yazidu 'ala fadlin nafli min as-salati was-siyam. Sebab orang kalau mendamaikan orang yang bertengkar itu punya pahala lebih daripada pahala sholat sunnah, puasa sunnah. Wala siyama bainal walid wa waladihi wal qarib wa qarabatihi, kecuali terutama kepada orang yang tengkar antara orang tua dengan anak, ya, antara kerabat dengan kerabatnya yang lain, apalagi teman. Nah di sini diperbolehkan bohong kalau memang terpaksa. Kalau nggak terpaksa nggak harus bohong. Tanyai, itu kenapa tadi kok marah-marah sama fulan? Iya, tahu baru bangun di hoza, kurang ajar. Bilang khaffif nafsak ya, jangan marah-marah. Mungkin dia keadaan sama ente beda. Ente baru bangun, dia mau tidur, gitu. Dia senang, ente lagi tidak enak, mungkin salah paham. Kasihlah uzur sohib ente, maafin. Kalau ente nggak bisa maafin ala ismi, ana, atas nama ana minta maaf. Ada rijal. Makanya Rasulullah SAW punya mantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terkenal dengan sifat futuwah. Apa futuwah itu? Kalau Nabi punya namanya nubuwah, Nabi punya bahrul nubuwah, Sayyidina Ali punya bahrul futuwah. Apa futuwah? Futuwah itu memasukkan orang yang benci kepada dirinya ke dalam surga sebelum dirinya. Ada futuwah. Memasukkan orang lain yang tidak suka sama ente ke dalam surga lebih dulu dia daripada ente. Ada futuwah. Ya. Paham nggak? Ada orang benci sama ente,
Ya apa sekiranya dia itu nggak benci lagi, ya apa sekiranya dia itu berubah sampai dia masuk ke dalam surga lebih dulu daripada ente. Ya. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an ayat dalam surat Ar-Rahman itu yajtami'an la ilaha illallah. Ada dua lautan yang berkumpul, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Sebelumnya ayat itu dua lautan itu lautan nubuwah wa lautan futuwah. Ada Sayyidina Ali. Ya, bayangkan ketika perang mau bunuh orang, tiba-tiba ngeludah orangnya, tidak jadi dibunuh. Tanya kenapa tidak jadi? Kalau pertama ikhlas karena Allah, jihad, perintah dari Allah. Yang kedua sudah main hawa nafsu. Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi, orang awal masuk Islam, ya, zaujat Fatimah, terus diludahi. Penghormatan anak akhirnya kayak dilecehkan. Anak mau bunuh tapi bukan liajilillah, liajil nafs, karena hawa nafsu, tidak jadi. Ada Sayyidina Ali. Sampai dikatakan wal qarib wa qarabatihi, wa qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara, fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Ikhwatun di sini ada memaknai ikhwatun saudara lebih akrab daripada saudara senasab. Ini tidak mungkin cerita rahasia pribadi ente kecuali kepada teman. Teman kan bukan saudara, bukan saudara senasab, saudara seiman. Ya, kalau pernah ndak ada orang cerita pribadinya, masalah pribadinya kepada kakaknya sendiri? Jarang. Ditanya kepada siapa? Kepada saudara muslim. Makanya fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa iyyaka wa ifsadi dzatil bain, dan hati-hati untuk merusak hubungan antar muslim bin namimah, dengan namimah, adu domba, ya, wal ghibah wa nahwihima, ghibah terutama namimah, ya, naqlul kalam ala wajhil ifsad, mindah omongan tujuan untuk mecah belah, ini pindah sana, sana pindah sini, sampai dikatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ahli adu domba. Terus dikatakan wailul likulli humazatin lumazah. Sahabat tanya kepada Abdullah bin Abbas, siapa yang dimaksud dengan orang yang awal dikatakan wail? Wailul likulli humazatin lumazah. Siapa yang dikatakan celaka oleh Allah di surat Al-Humazah, Al-Lumazah? Katanya al-masya'una bin namimah al-mufarriquna binal ahibbah, orang yang tujuannya untuk ngadu domba, kemudian memisah antara orang yang saling cinta karena Allah. Naudzubillah. Kemudian wa nahwihima mimma yujibu tanafur wa tadabur, apapun yang sampai bisa mengakibatkan orang saling benci, saling menjauhi, fa inna dzalika indallahi ta'ala 'azim, sebab hal itu di sisi Allah dosanya sangat besar. Jangan ngedu sama orang ini, ya, tak bilangi orang ini mindah omongan gak sama aja bahaya, ya. Di Instagram itu ada 10 orang nyoba pindah omongan, bilang ana dengar dari Ustadz besok libur, pindah ke satunya, langsung dibilang kata Ustadz besok libur, masih ada kata Ustadznya, itu orang kedua. Pindah ketiga langsung bilang besok libur, kurang lagi omongan. Pindah ke yang keempat, apa katanya? Libur, tak tahu kapan liburnya. Libur, itu omongan begitu. Imma yazid wa imma yanqus, kadang nambah kadang kurang. Jangan buat omongan yang tidak ada.
sama sohib terutama. Bedakan kalau omongan itu softo apa enggak semua disampaikan. Nah, dengar dari Muhammad itu jelek katanya. Jelek apanya? Ya mungkin zahirnya asul khilqah itu jelek. Siapa bilang? Muhammad, kiladak Muhammad. Enggak tahu kalau itu softo, jangan disampaikan. Sampai dikatakan man qala fi mu'minin mimma laysa fihi askanahullahu radghatal khabar. Barang siapa yang ngomong kepada orang mukmin yang tidak ada tuduhan itu di dalam dirinya, askanahullahu radghatal khabar, Allah akan masukkan dia radghatal khabar. Apa radghatal khabar? Radghatal khabar itu nanah yang keluar dari kemaluannya pezina, baunya setengah mati, dimasukkan ke mulutnya orang yang buat omongan sampai hatta yakhruja mimma qala, sampai keluar omongan fitnah tadi itu. Jangan buat fitnah. Ya. Di sini pondok terutama, naudzubillah, paling enak diem. Ya. Paling enak itu diem. Tak banyak sohib lebih enak daripada banyak sohib. Di antara itu kan ada yang sohibnya banyak, ada yang sedikit. Ada yang bintang pondok, ada yang binatang pondok, ada. Ya. Jadi ulat di pondok. Selama ada thariqah, jalan ente lurus, tidak ada masalah. Softo, guyon. Tapi kalau ente ifsad, ente ngerusak di pondok, jangan. Waliyatubillah. Amman namimatu fahiya an tanqula kalama insanin li insan taqsudu bidzalika al-ifsad bainahuma. Namimah itu minta omongan kepada orang lain, tujuannya untuk memecah belah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ahli adu domba, ay ma'asabikin, bersama orang-orang yang terdahulu. Sampai ada cerita, ada budak yang dijual nggak laku-laku. Ditanya, kenapa budaknya nggak cacat kok? Ya, perempuan, budaknya nggak cacat, budaknya bisa dikumpuli, perempuan. Kenapa tidak laku? Kata yang jual, coba aja beli ente, mumpung murah. Dulu zaman perbudakan. Tapi mana yang beli? Dibeli sama satu orang, dibawa ke rumahnya, sehari, 2 hari, 3 hari, rayut, tidak ada masalah. Hari keempat mulai budak ini perbuatannya aneh, sampai seminggu, sampai sebulan. Mulai budak ini naruh gunting di bawah bantalnya si suami, terus naruh pisau di laci tidurnya si istri, kan dempetan tidur. Baru ngomong, Pak, saya boleh ngomong? Silahkan. Maaf ya Pak, saya lihat ibu itu selingkuh. Tahu dari mana? Saya tahu Pak, lebih tahu dari Bapak. Ini kalang nggak ada. Kalau Bapak sering di luar, saya di sini Pak. Kadang masukkan laki-laki, karena saya budak, saya tidak berani ngomong. Itu benar Pak. Nggak usah ditegur, karena saya saksinya. Cuma nanti kalau nanti malam gelagat ibu beda, berarti ibu sudah siap-siap. Emang apa? Saya lihat ibu masukkan pisau ke laci, makanya masukkan dia. Untuk apa? Ya apalagi Pak? Masa gunting kambing gitu? Nggak mungkin. Yang membunuh Bapak selingkuhnya sudah mantap gitu. Mulai kapan? Mulai dulu, cuma saya diem. Pokoknya gelagat beda nanti malam, hati-hati Pak. Terus saran Anda gimana? Saran saya, siapkan gunting di bawah bantal. Ya, siapkan gunting di bawah bantal. Kalau enggak, saya naruh. Taruh aja, sudah ditaruh. Baik. Selesai, agak sore, ibunya dipanggil, Bu, boleh ngomong, silahkan. Ada apa? Saya lihat Bapak ini kayaknya selingkuh. Kau tahu? Saya tahu Bu. Kelihatan Bu, orang kalau selingkuh senyumnya beda. Iya. Kalau keluar parfumnya beda Bu, nggak pamit. Kan memang dari dulu gitu. Udahlah Bu, saya tahu. Juragan saya bukan cuma ibu, sudah sering.
Nanti malam kalau ada gelagat gak enak, saya lihat tadi Bapak naruh gunting di bawah bantal. Untuk apa? Ya, untuk guru ibu biar cepat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana? Ya udah Bu, siap-siap aja. Saya siapin ada pisau di laci. Nanti kalau bisa ibu duluan baru Bapak. Ya udah, malam sudah pelirak-pelirik, gelagat dikit boleh, gelagat daerah sedikit, mau kemana? Dan apa? Siap-siap, sama-sama siap-siap. Malam pas proses tidur, kok buka laci, ngambil pisau, nah di sini ngambil gunting, belum ditusuk duluan istri. Si istri ditusuk duluan, istri juga sudah kadung pisau, kena juga sekalian, dua-duanya mati. Budaya tepuk tangan, ya boy. Ada namimah. Mayam bagi abghadukum ilallah al-masyauna bainal ahibba al-mufarriquna bainal ikhwan. Amal ghibah, adapun ghibah, fahiya an tadhkura insanan fi ghaibatihi bima yukrihuhu. Kau menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang dia enggak suka. Lau kana hadiran, jika dia ada. Taksud bidzalika tankisuhu, kau bermaksud dia untuk mengurangi kehormatannya. Ya. Wa in kana haqqan, meskipun benar. Ya. Ghibah, fulan itu gini, fulan itu gini. Kalaupun dia ada, dia bakal marah. Sampai ada yang mengatakan riwayat Nabi Nuh itu namanya bukan Nuh. Nabi Nuh bukan Nuh namanya, tapi dia adalah orang yang nahayanuhu, meratap, nangis, minta tobat kepada Allah 40 tahun baru diampuni. Gara-gara apa? Ghibai anjing. Ada anjing, terus kakinya pincang gitu, baru keluar dari selokan. Kata Nabi Nuh terbersit, ya Allah, anjing ini sudah binatang najis, cacat, bau. Dari bab hasanatul abrar sayyatul muqarrabi, ya, itu salah. Kalau orang para aulia seperti itu nggak boleh. Akhirnya dijadikan itu kesalahan Nabi Nuh. Fanaha arba'ina sanatan, lalu nangis sama Allah meratap 40 tahun. Fasummiya Nuhan, dikatakan Nabi Nuh. Gak boleh, meskipun itu terutama cacat, ya, maaf, cacat fisik. Ya Allah, ada aja bahasanya. Lihat orang pincang, tanyai, ndak rata bumi sampai ini, jalannya pokal-pokal. Astagfirullah. Mata juling dikit. Hei, lihat anak dulu, tola-tola. Apa tujuan ente? Tujuan ente biar rasyid, biar senang lah. Andai boleh mengatakan, Allah akan mengatakan, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Maaf, ente yang nyiptakan apa anda nyiptakan? Kalau ente nyiptakan tidak apa-apa, ente celah, karena itu ciptaan ente. Ini anda nyiptakan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah itu yang cacat. Semua ada kelebihan kekurangannya. Jangan, terutama fisik, jangan. Waliyadzubillah, takut nanti nggak dibalas sekarang, nanti punya anak, alhamdulillah lahir cacat. Kalau ada anak mungkin cucunya. Allah, ada satu orang ayah punya anak perempuan. Anak perempuan ini dihias dengan hiasan sing elek, bajune compang-camping diguntingi, terus bedaknya, rambutnya dikocak-kocak semua yang seperti orang bambungan gitu, orang pemulung gitu. Kata saya, ente sekarang ke pasar, coba goda orang-orang yang tukang ojek gitu, sing majelis-majelis pinggir jalan, coba ente goda, rayu, coba mau ndak sama ente. Keluar perempuan ini
goda sana diusir, goda sana, satu pasar tidak ada yang mau. Sudah tidak ada yang mau, dirayu pulang. Nah, sebelum masuk ke bednya ada anak muda naik sepeda motor, turun dicium, anak perempuan dicium. Setelah dicium, lari yang nyium. Tanya apanya, ya apa yang terjadi? Anak sudah rayu mulai pojok sana tidak ada yang mau sama anak. Cuman sebelum masuk ini ada anak muda kurang ajar, turun dicium saya. Apa kata apanya? Ya Allah, Abah baru ingat dulu di SD pernah nyium perempuan, lupa pada tobat. Waktu SD dulu nyium Zulaiho, ya, lupa pada tobat. Dibalas sama Allah. Ayo tobat sama Allah. Jangan, apalagi fisik, jangan. Kemudian sawa'an hasalat tafhim bin nutub, atau baik itu ghibahnya dengan omongan orang bisa paham, awil isyarah, atau isyarat. Saya gitu datang mata biasanya. Iya. Ingat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu bagaimana mata khianat. Itu sifat tidak ada dalam diri Rasulullah. Di zaman Rasul SAW ada orang yang paling benci sama Islam, ngata-ngatain, pokoknya sudah Nabi benci sama orang ini. Tiba-tiba sudah Islam dihina, dirusak, dibawa oleh Sayyidina Utsman mau masuk Islam. Ya Rasulullah, ini orang mau masuk Islam, sahabat di sekitarnya. Nabi diem, tidak mungkin Nabi nolak. Biasanya kan langsung Nabi, alhamdulillah, ayo syahadat. Nabi diem aja. Sayyidina Utsman ngomong lagi, ya Rasulullah, ini mau masuk Islam. Nabi diem, gak diterima masih. Baru yang ketiga, ya Rasulullah, ada fulan mau masuk Islam. Kata Nabi, syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, fa aslam. Islam, pulang. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ana ini nunggu, ana diem 3 kali, ditanya mau masuk Islam, ana nggak jawab, ana diem, ingin tahu respon ente, kenapa tidak dipukul dari belakang hingga mati, tebas lehernya. Ini musuh Islam ini, mumpung belum masuk Islam, ente tidak paham. Sahabat bilang, ya Rasulullah, lau asyarta bi'ayunika, coba engkau ini isyarat pakai mata saja, ini aja. Sikatnya, misal ya, ayo bismillah. Gimana? Kami akan penggal dari belakang. Maka Nabi mengatakan, la yang nggak boleh, tidak seyogianya bagi seorang Nabi memiliki mata yang khianat. Tidak boleh. Nabi punya isyarat seperti itu, nggak boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Hakadha namimah. Ya, bidzalika al-isyarah wal kitabah, ataupun al-kitabah. Sampai dikatakan, wa inna abghadakum ilayya ab'adakum minni manzilatan ma abghadu minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Dalam hadis yang lain, inna ab'adakum, paling dibenci di antara kalian, wa ab'adakum minni, paling jauhnya kedudukan kalian, fil akhirah aswa'ukum akhlaqa, paling jelek akhlaknya. Siapa? Ini hadis nih, anak ngambil di kitab tadi. Siapa yang paling jelek akhlaknya? Kata Nabi 3. 1, as-sarsaruna, orang yang banyak ngomong. Abu kalam, kalau ngalam, ya Allah, kalam, ngomong terus, tidak ada komanya wala titik. Sana ngomong, pelajaran ngomong, orang ceramah ngomong, sana ceramah ikut ceramah, sini seminar ikut seminar di belakang, ada ngomong terus. Sarsarun. Kedua, as-sarsaruna al-mutafahhikuna. Siapa mutafahhikun? Orang yang kalau ngomong ghibai orang, yalwuna alsinatahum bihi, memiringkan mulutnya. Ya, kayak ibu-ibu tuh.
Ada sampai miring-miring. Madkur fil hadis al-mutafayhikuna. Siapa mutafayhikun? Alladzina istahzi'una bin nas bilayyi asdaqihim wa yalwuna alsinatahum. Bibirnya diperot-perotkan gitu. Gitu-gitu. Yang terakhir wal mutasyaddiqun. Orang kalau ngomong sombong dengan apa yang dia punya. Mobil anak Innova itu, hatta belum lunas tapi Innova ini. Jam tangan anak mirip sama Cristiano Ronaldo, berapa miliar, tidak punya ini. Kalau sudah kalam seperti itu tinggalan buat apa? Cerita hartanya, pekarangan punya saya misalnya. Saya semua, saya semua sampai pusing. Ini acara saya semua, tidak ada saya tidak jadi acara. Yang telepon antum itu ceramah itu saya. Pejabat-pejabat yang datangin saya, teror yang atur semua saya. Katanya kalau pengajian banyak sandal hilang, itu bukan saya itu. Enak. Ada. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslim al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim tadi itu haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Wa maluhu, dia ambil dengan tidak benar. Wa irduhu, kehormatannya. Jangan riba. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Begitu juga wala tanabazu bil alqab. Jangan kasih julukan. Ya. Gemuk. Teng gitu ya. Akhirnya terkenal mateng. Terus turun-temurun. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad siapa? Al-Kaf. Tidak ada Al-Kaf. Al-Musamma Binteng. Nah, ada bedanya di sini. Ada jariah. Dosanya jariah. Mayang bagi. Jangan keluar dari mulut ente. Jangan. Sampai anda punya sohib itu. Ada ahlu Bondowoso ganti. Fin Bondowoso. Iya, banyak di sini. Sampai anda punya sohib itu ada lakopnya turun-temurun dari jaddo. Jaddo lakopnya ini ke abahnya, sekarang ke anaknya. Masya Allah. Tak boleh. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama. Kalau mau kasih julukan yang baik, pintar fikihnya Syafi'i Sohir. Hatta tidak sama dengan Imam Syafi'i, tapi kan ajib julukannya. Siapa ini? Ini Dihyah Al-Kalabi. Di zaman Nabi itu ada anak muda paling ganteng namanya Dihyah. Ini Dihyah kita di sini, ganteng kan? Produknya bagus. Kalau kita kan produk gagal saja. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-ghiba asyaddu minaz zina. Ghiba lebih parah daripada zina. Wa auha ila Musa alaihi salam man mata taiban minal ghiba fa huwa akhir man yadkhulul jannah. Orang yang tobat dari riba, terakhir masuk surga. Wa man mata musirran 'alaiha, barang siapa meninggal dalam keadaan biasa enggak tobat dari riba, fa huwa awwalu man yadkhulun nar, orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Wa iyyaka wadzulma, hati-hati dengan kezaliman. Fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Wala siyama zulmul ibad, kezaliman kepada hamba. Hati ya, yang sering bully di pondok nggak boleh, itu dihitung sama Allah, dicatat. Fa innahu dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah, kezaliman itu nggak bakal dihapus, tidak bakal ditinggal oleh Allah. Sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku yang datang di hari kiamat bawa pahala yang banyak. Wa qad daraba hadza, pernah mukul ini, wa syatama hadza, pernah ngomong yang jelek kepada saya, wa akhadha mala hadza, ngambil harta saya, fa ya'khudh hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi,
diambil kebaikan yang banyak itu dikasihkan kepada faniyat hasanatuhu, kalau habis akhadha min sayyi'atihim faturihat ada sayyi'atihi. Saya masih banyak yang nuntut, pahala habis, bagaimana? Kejelekan yang nuntut berikan kepada orang yang bangkrut tadi itu. Tsumma yudzafu finnar. Ya. Fa in waqata fi dzulmi ahadin, kalau itu terjadi kezaliman yang bukan urusan harta, caci maki, ngata-ngatain tidak benar, ngebully, fabadir bil khuruj minhu bitamkin minar qisas, minta maaf sama orangnya. Hatta ghibah, bilangan tadi ghibah itu harus dijelasin apa ghibahnya. Jangan terus sama-sama ridho, wes yo anak ghibah itu yo sekarang kosong-kosong, nggak bisa. Anak ridho dia kosong-kosong, nggak bisa dijelasin itu ghibah apa. Ya, nah ghibah itu ini bukhola, potongan kayak gentong ini, iya. Sekalian wes, nanti maafin enggak, ya sudah minta maaf, enggak minta maaf. Tapi dijelasin, jangan anak ghibah itu minta maaf yang walafu, ya khair, kosong-kosong, enggak bisa, makanya bahaya. In kana minal madhalimin nafsiyah wa bi talabil halal in kana minal madhalimin ardiyah, minta halal kalau itu berkaitan dengan kehormatan, wa bi raddi ma akhadtahu in kana minal madhalimil maliyah, dan dikembalikan kalau itu berkaitan dengan kezaliman harta. Yang pernah ngambil, pernah gosok, pernah hutang, utang di mana-mana, kantin dihutangi, sohibnya dihutangi. Bondo billahi minggu depan, billahi wallahi azim. Minggu depan ya hanu tabahlan bahlulan. Dia uangnya mana? Uang apa? Ada utangnya itu ke anak. Afwan ya, kalau ada utang jangan dibilang utang. Ini coba sihir boleh tak sihir ini sama. Kembalikan sampai Rasulullah SAW pernah sekali waktu riwayat ada jenazah sahabat, Nabi ada di liang lahat, ya. Terus Nabi lihat ke langit, terus lihat ke jenazah. Salah tamarrat, lihat lagi ke atas, lihat ke bawah, lihat lagi ke atas, lihat ke bawah. Terus sahabat tanya, ada apa wahai Nabi? Bilang punya utang ini punya utang belum lunas. Dan tidak ada yang bohongin, tidak ada yang ganti zimmahnya, takut nanti nggak sampai sama Allah. Sahabat lain bilang, ana fi zimmatu, ana yang jamin tuh hutangnya. Berpindah, baru Nabi mau nyolati segala macam. Beratnya hutang, tulis fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau ente punya hutang piutang sampai ke waktu yang ditentukan, ada temponya di situ, jatuh tempo, tulis hatta khamsamiyah. Oh 500 sampai ditagih karena menan. Lah 500 kalau hutang. Iya. Dan berhak untuk nagih. Ini sudah ngutang 10.000, 100.000 ditagih ngamuk. Baru 2 hari. Anak kan bilang sebulan. Baru 2 hari. Ente pohola, ya ente tahu diri. Kalau tidak mampu utang 100.000, utang 2.000, kan gitu. Jangan maksakan. Orang zaman sekarang ini bukan lapar perut tapi lapar mata. Lihat di media sosial arloji, baju, akhirnya ngutang, kena pinjol, iya, menang gaya tapi nggak punya uang. Asal gaya biasa tuh ya, kan enak gitu. Zaman sekarang ini orang yang hutang sama yang dihutangi, yang lebih menakutkan yang dihutangi. Kayak tuyul, tahu tuyul? Bisa ngilang sebelum cair. Ya Allah, dipujinya luar biasa. Ente makhir. Kalau tidak kembali sama ente, kembali sama anak. Kembali sama siapa nah ini? Anak urusan utang ini indah ente tuh yang bisa balas. Allah orang baik ente, anak doakan. Cair besok, HP tidak aktif, di SMS centang 1, di telepon tidak diangkat, ditagih marah-marah. Ada
Tak boleh. Sampai dikatakan yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Semua orang syahid itu diampuni dosanya. Orang syahid ini ya, dosanya diampuni. Bisa memberi syafaat kepada keluarganya 70 orang. Ada orang syahid. Ada yang lebih daripada orang syahid. Siapa? Orang yang haji mabrur, hajinya diterima, itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya 400 orang. Tapi syahid 70 orang, dosanya diampuni. Terus bisa memberi syafaat 70 orang. Orang syahid itu lam yudawwat fi kuburihim, tidak akan dimakan cacing jasadnya hingga hari kiamat. Ada syuhada. Punya utang? Tidak ada, dan belum. Fadilah itu belum dapat inti. Serai dulu utangnya. Makanya sunnah nulis wasiat. Sampai di kitabnya Nabi Muhammad Al-Haddad dicantumkan di belakang itu blanko. Apa blanko itu? Contoh wasiat. Nabi Muhammad bin Abdul Haddad punya kitab namanya Wasiat. Di belakang itu ada contohnya. Kalau ente mau nulis wasiat sebelum tidur, tulis di sini. Fulan bin Fulan ala isim siapa Mustafa bin Abdus Al-Khirid mewasiatkan satu. Karena kalau meninggal hutang anak 1, 2, 3, 4, 5. Tulis. Baru yang kedua yang ente inginkan apa? Kalau meninggal nanti anak pengen yang nyolati Ustadz Fulan, yang nanti masuk ke kuburan Fulan, yang mandikan jenazah anak Fulan, boleh. Tapi yang amkan memungkinkan, jangan sing jauh-jauh. Yang nyolati Habib Umar dari Tarim harus datang. Ente humin, illa Habib Umar al-Khalid datang enggak lagi. Ya. Yang sekiranya amkan Fulan boleh. Setelah itu di bawah tertulis tertanda. Itu coba nanti malam bikin wasiat. Sumpah trodok ente tidur. Anak pernah dulu di pondok. Tanda tangan ini. Kalau besok tidak bangun ya apa? Innalillah. Tak apa-apa. Ala hasbi sunnah. Set tidur taruh bawah bantal. Trodok ya apa mas? Besok tidak melek, tidak ada hafalan, wala jurmiyah, wala yakutun nafis. Ngeri. Anak ambil wasiat anak sobek. Takut. Tapi sunnah. Coba walau marah. Coba. Ingatkan tanda tangan Zaki. Besok tidak bangun, hola sehari. Terus setelah itu tidur. Dalam kitab Bujaromi disebutkan orang kalau meninggal nggak tulis wasiat, nanti ketika masuk ke alam barzakh ruhnya tidak disapa dengan orang-orang soleh, nggak disapa, dicuekin. Kenapa nggak tulis wasiat? Apalagi banyak keterkaitan urusan harta. Alhamdulillah. Fa in ta'adzara 'alaika wa fil hadits man kanat li 'alaihi li akhihi madlimatun falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yawmun la dinara fihi wa la dirhama innama hiya al-hasanat was sayyi'at. Yang punya hutang, yang punya kezaliman urusan harta, minta halal atau dibayar sebelum datang hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Mal enggak manfaat lagi, dinar wala dirham, yaitu yang dimaksud adalah al-hasanat was sayyi'at. Fa in ta'adzara 'alaika raddu ba'dil madhalim, kalau enggak bisa dikembalikan, hatta lam yumkin bihalin, enggak bisa sama sekali. Anak mengembalikan orangnya sudah pindah Ustaz. Anaknya tidak tahu, ahli waris tidak ada. Nominalnya berapa? Wallahu a'lam, zaman mondok dulu. Iya, dulu nominalnya kecil. Anak sangu SD itu berapa? 25 rupiah. Tidak sampai 100. Jadi tahu 100 kecil itu. Masya Allah dulu. Orang kaya sangu 100 ripis itu. Dulu 25. Nominalnya beda. Terus tidak tahu bagaimana. Fa'alaika bisidqil lija ilallah, maka kau hendaknya tobat yang betul-betul kepada Allah, wal iftikar wal ittirar, dan minta ampun kepada Allah fi ayyuradiya anka khusmuka, mudah-mudahan temanmu yang dihutangi tadi itu ridho kepadamu.
wa bil iktsar liman zalamtahu minad du'a wal istighfar, dan perbanyak doakan yang kau zalimi dengan banyak istighfar buat dia. Ada yang mengatakan, ente ingatnya jumlah berapa? 2000, Ustaz. Ambil 2000, terus kasihkan ke tempat yang jariah, pondok, masjid, subuh untuk amalnya orang yang ente zalimi itu, yang ente utangi itu minimal. Meskipun nggak boleh mensedekahkan harta orang lain, kan nggak boleh, tapi minimal daripada nggak dapat duniawi, minimal ukhrawinya jalan. Kata wa alaika bittabi an dima'il muslimin wa aradihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim, dan wajib kepada kalian untuk menjaga darah orang-orang muslim, kehormatan mereka, harta mereka, kama tadhubu an nafsika, sebagaimana kau jaga dirimu, fi dzalika kullihi fa innaman nasara musliman nasarahullah, orang yang bantu orang muslim Allah akan bantu dia, wa man khadala musliman khadalahullah, orang yang menghinakan orang muslim akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbaiki akhlaknya, jaga lisannya, jauhi hal-hal yang sifatnya nanti mengundang jariah kejelekan. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita semuanya, perbuatan akhlak kita semuanya dari hal-hal yang telah diperingatkan oleh Al-Imamul Haddad. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.